Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prototyping dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk penjelasannya atau pendahuluan, prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal sistem, dari perancangan awal untuk membuat sebuah gambaran atau form untuk diaplikasikan kepada pembuatan program dan lain sebagainya. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Jadi sebelum pembuatan ini lebih dulu mengadakan atau membuat secara observasi atau interview dengan user yang ingin membuat program tersebut. Misalkan yang diinginkan oleh user itu seperti apa, lalu kita buat dulu seperti sketsa atau simulasi berupa miniatur dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan depan. Lalu dalam pembuatan prototype kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design. Jadi ini lebih pendekatan kepada pelanggan ya. Tahapan dari pembuatan prototype ini, pertama identifikasi kebutuhan pemakai. Nah ini disesuaikan pemakai itu ingin seperti apa. Jadi kita yang menyesuaikan. Nah penjelasannya yaitu pengembang dan pemakai bertemu. Nah apa yang saya katakan tadi, jadi ini lebih ke interview. Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Dia kebutuhannya apa saja, nanti kita gambarkan itu tujuan dari prototype di sini. Kemudian setelah identifikasi kebutuhan, membuat prototype gambaran-gambaran atau sketsanya. Pengembangan mulai membuat prototype di sini. Jadi kita mulai seperti coret-coret di kertas ya. Jadi ada dua, ada sistem manual, ada sistem komputerisasi. Nanti kita jelaskan juga di depan. Kemudian setelah pembuatan prototype kita menguji, yaitu pemakai menguji prototype dengan memberikan kritikan dan saran. Jadi setelah kita tuliskan, setelah kita coret-coret, kita sodorkan lagi kepada user atau pelanggan apakah tampilannya seperti ini, dan proses untuk selain daripada tampilan form juga proses dari program tersebut, linknya kemana, terus apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Jika ada permasalahan atau kurang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka prototype itu harus diperbaiki saat itu juga agar proses kedepannya tidak terhalang atau tidak menyita waktu. Nah setelah diperbaiki, perbaikan ini yaitu pengembangan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Jadi ada yang dikurangi, ditambahkan, dikoreksi dan lain sebagainya. Setelah itu lalu pengujian prototype kembali. Nah kalau misalkan memperbaiki prototype tidak ada lagi untuk yang ditambahkan, maka dilanjut dengan mengembangkan versi produksi. Jadi sudah mulai ke pembuatan atau proses selanjutnya, yaitu pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai sebelum ada koreksi ulang ya. Kalau misalnya ada koreksi ulang, dia balik lagi dan balik lagi. Karakteristik dalam proses UCD ini, pertama memahami user dan kebutuhannya. Kedua, fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Perulangan hampir dapat dipastikan. Para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Nah ini
agar lebih cepat pembuatannya maka harus disepakati dengan para user atau pelanggan. Jadi ketika kita sebagai programmer atau sebagai analis, kita itu harus ada kesepakatan tiap kali pertemuan itu. Kalau di segi finansial, kita setiap kali bertemu itu tarifnya berapa gitu. Lalu selain daripada hari, kita ada durasi masalah waktu ya, jam gitu. Ketika interview atau konsultasi itu sudah mulai dihitung. Sudah mulai dihitung, kita tuh misalkan 1 jamnya 100.000 atau 500.000 sesuai dengan kesepakatan. Nah, agar ketika interview itu yang disampaikan terus ketika pertanyaan itu yang poin-poin pentingnya saja, sehingga proses daripada pembuatan untuk tahap berikutnya menjadi lebih cepat dengan tujuan tidak menyita waktu. Keunggulan dari prototipe ini, pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dan menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, di sini tuh sudah masuk kepada zona atau bagian dari mana prosedur ketika kita di dunia kerja. Misalkan kita bekerja di perusahaan sebagai analis atau programmer atau sebagai pengusaha itu sendiri. Jadi ketika menghadapi pelanggan itu profesional. Profesional dalam segi penyampaian, dalam segi manajemen waktu, dan profesional juga dalam MOU atau perjanjian. Kemudian apa yang diinginkan oleh pelanggan, kita bukan kita yang selain daripada mengusulkan, bukan kebutuhan kita. Maksudnya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dahulu. Lalu kita kalau misalkan ada kekurangan, kita hanya menyarankan penambahan dan pengurangan saja. Kalau misalkan itu diterima, dilanjut, ditolak, ya kita apa yang diinginkan oleh pelanggan itulah yang kita buat. Selanjutnya, kelemahan dari prototipe ini. Pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Nah, maintenance ini penting juga sebab program itu tidak sekali buat berbeda. Sekali buat dia akan dipakai selamanya. Kebutuhan itu akan selalu setiap waktu ya, setiap periode biasanya ada yang memang ditambahkan atau dikurangi. Jadi si program itu ada yang diperlukan atau ya memang itu sudah tidak dibutuhkan. Misalkan banyak software tiap bulan misalkan atau tiap per 3 bulan dia meminta update. Nah, itu ada perubahan-perubahan, baik desain, prosesnya dia akan lebih ringan, dia akan lebih mudah digunakan, lebih user friendly, terus banyak lagi maintenance di sini, perubahan-perubahan di sini sehingga programnya tidak monoton untuk digunakan oleh user atau operator. Yang kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Nah, maksud di sini adalah ini jangan tergesa-gesa ketika kita nanti jadi seorang analis atau misalkan programmer. Jadi kualitas itu harus diprioritaskan, harus diutamakan. Jangan hanya kecepatan saja, tapi kualitas itu lebih penting. Kalau kita hanya mengandalkan kecepatan, terus pelanggan tidak puas, maka dia harus balik lagi. Itu lebih menyita atau kerugian kepada kita, baik menyita waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar prototipe ini
tidak selalu memberikan hal yang sifatnya kelebihan, tergantung daripada kita yang menjalani. Kalau misalkan coretan-coretan itu kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka dia akan terus balik lagi, mengulang lagi, dicoret lagi, ditambah atau dikurangi lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nah, ini lebih daripada penyampaian. Jadi penyampaian daripada seorang analis atau programmer ketika konsultasi itu harus memang bisa mudah dimengerti oleh pelanggan. Begitupun kita ketika pelanggan menginginkan sebuah program atau form yang diinginkan oleh mereka, kita harus bisa menyesuaikan atau menangkap apa yang menjadi harapan. Jadi tidak semua apa yang memang mereka katakan itu atau mereka tuliskan secara simulasi sesuai dengan kemampuan kita misalkan, atau kebalikannya, dia terlalu minim, terlalu karena awam misalkan ketika konsultasi kepada kita sebagai konsultan, maka kita lebih banyak memberikan support atau gambaran-gambaran secara umum, apalagi kalau misalkan ada contoh-contoh program yang pernah dibuat, jadi lebih bisa menangkap atau memahami. Nah, mengapa menggunakan prototype? Kenapa sih harus menggunakan prototype gitu? Sudah tidak langsung saja, tidak langsung ke pembuatan program, terus jenis program, aplikasi yang dibuatnya menggunakan software apa, terus mereka berbicara atau interview langsung kita tulis atau kita ketik misalkan. Nah, ini bentuk daripada evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Selanjutnya, stakeholder dalam hal ini atau user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype. Kemudian, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, dari ketiga poin ini, ketika prototype ini dibuat, jadi seorang ketika perusahaan untuk pembuatan program biasanya tidak dilakukan sendiri, lebih dari satu orang misalkan. Nah, itu ketika dia seorang analis merancang, terus si pembuat program, belum lagi nanti bagian pengkodingan dan sebagainya. Nah, itu harus ada sinkronisasi. Jadi gambaran-gambar itu untuk membantu menjelaskan kepada tim agar mereka lebih mudah dan lebih cepat dalam pembuatan program tersebut. Nah, selanjutnya para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, dapat menjawab pertanyaan, yaitu membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Nah, ketika ada kesulitan misalkan pembuatan program tersebut, maka si tim ini lebih mudah, lebih gampang memberikan masukan sebelum daripada pembuatan program itu dilakukan dalam tahapan proses berikutnya. Jadi di awalnya sudah ada gambaran gitu. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman membuat program sebelumnya. Kemudian dimensi prototype. Pertama ada penyajian. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili. Nah, desain dilukiskan atau diwakili kembali kepada kemampuan si konsultan tersebut. Apakah gambaran itu mereka sudah, si user itu sudah menyiapkan, dia ingin seperti ini. Nah, atau kita yang membuatkan sebagai konsultan gitu. Dia yang berbicara, dia yang menyampaikan kebutuhannya apa, lalu kita gambarkan. Nah, ini kita desain, kita lukiskan gitu. Apakah oleh si pelanggan ini atau user tersebut, atau kita yang mewakili, atau kita tidak bisa menggambar, kita punya asisten. Nah, bentuk penyajian agar lebih mudah ditangkap misalkan oleh si user tersebut. Nah, maka itu bisa diwakili baik dengan asisten maupun pekerja lainnya. Lalu dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dengan diagram. Nah, ini kembali ke kebutuhannya. Visual ini apakah hanya dengan, ada dua nanti, ada secara komputerisasi, ada non komputerisasi, ada menggunakan coretan-coretan manual,
dan ada juga dengan menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua, dari dimensi prototype di sini lingkup. Apakah hanya interface atau apakah mencakup komponen komputasi? Tidak juga. Ini apa yang saya jelaskan tadi. Jadi ini tidak hanya dari satu sumber. Ini kembali ke kebutuhan. Jadi ruang lingkup ini. Apakah itu harus secara manual atau secara komputerisasi? Jadi ada kelemahan dan kelebihan daripada proses ini atau proses masing-masing di antara non komputerisasi atau secara komputerisasi. Dimensi prototype selanjutnya yaitu executability, yaitu dapat dijalankan. Pertanyaannya, dapatkah prototype tersebut dijalankan? Nah, jika dikodekan akan ada periode saat prototype tidak dapat dijalankan. Nah, ini jelas. Kalau secara manual dia harus dialihkan dulu gitu. Jadi ada dua proses dari manual ke komputerisasi. Ini kembali kita perhitungannya masalah waktu ya. Terkadang itu proses satu kali itu lebih lambat daripada proses 2 kali atau 3 kali. Jadi proses tahapan-tahapan ini kembali ke kebutuhan apa yang saya katakan tadi. Semakin banyak tahapan belum tentu bisa memperlambat daripada proses pembuatan atau masalah. Juga misalkan dengan satu tahapan belum tentu juga itu bisa mempercepat. Itu kembali ke kebutuhan. Kemudian dimensi prototype yang keempat, maturation atau pematangan. Nah, apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti? Nah, revolusionernya mengganti yang lama. Jadi ini lebih ke update, lebih ke maintenance, lebih kepada pengembangan. Lalu evolusioner. Kalau re itu lebih ke mengulang ya, pengulangan agar lebih baik. Kalau evolusioner terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Nah, ini tidak lagi apa? Kalau evolusioner terkadang itu mengganti gitu. Mengganti secara keseluruhan. Ya sudah, yang dipermak program ini toh 95% misalkan, ya sudah kita ganti total gitu. Toh hanya 5% saja yang memang bisa diambil atau bisa dimanfaatkan. Itu lebih baik ganti sajalah kita dari nol misalkan. Nah, itu bisa saja. Nah, kalau evolusioner dia hanya sedikit ya, atau perubahan-perubahannya itu menambahkan, menghilangkan atau mendesain daripada tampilannya, misalkan dia perubahan-perubahan sedikit. Kalau evolusioner itu lebih kepada tapi tidak harus mengganti total juga. Kalau misalkan bisa dimanfaatkan, ya manfaatkanlah gitu. Kalau tidak bisa, ya ganti saja total. Daripada harus seperti kita merobohkan atau membangun sebuah bangunan yang ada, kalau misalkan direnovasi kurang efektif, ya sudah diratakan saja, kita bangun dari nol. Nah, tidak jauh beda ketika membangun atau membuat sebuah program juga. Nah, ini metode pembuatan prototyping dengan cepat. Ada secara non-komputer biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Nah, ini ada komputer, sistem komputer base ya. Ya, biasanya dikerjakan kemudian. Nah, maksud dikerjakan kemudian tuh ya kita jelaskan dari awal dulu. Kalau secara non komputer ketika kita konsultasi kita gambarkan apa yang dia butuhkan, ya kita coret-coret saja. Nah, kalau secara langsung komputerisasi ya kita hanya mendengarkan saja, mendengarkan apa ya, terus kita gambarkan atau kita rekam melalui audio dan lain sebagainya. Ya, pembuatannya tidak bisa langsung di situ, itu bisa repot ya, sebab ketika kita berinteraksi dengan komputer kita harus ada titik fokus untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan daripada pekerjaan. Kita harus ada titik fokusnya. Kalau tidak fokus seperti itu ke teknologi, nanti tidak bisa dalam dua pekerjaan itu satu waktu, kurang maksimal itu. Ketika kita harus melayani pelanggan, terus kita harus mengerjakan sesuatu,
ya itu kurang efektif juga. Nah, makanya banyak dari seorang programmer ini antara non komputer dan sistem komputer ini dikombinasikan. Jadi untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah dan mempercepat. Nah, metode non komputer atau manual tujuannya adalah ingin menyatakan gagasan desain dan mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Deskripsi desainnya dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem. Kelemahan yang nyata adalah berupa seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya. Jadi apa yang diinginkan belum tentu secara komputerisasi atau nantinya secara komputerisasi itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan secara metode manual, itu maksudnya. Kemudian tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface. Nah, ini hubungan ini terkadang gitu kalau kita antara seorang analis atau konsultan memberikan gambaran kepada si pembuat atau programmer itu atau perancang. Terkadang berbeda juga gitu. Apa yang dia tangkap dan dia sampaikan. Makanya di sini harus ada pertama kerja sama tim, yang kedua kesesuaian atau kecocokan antara komunikasinya itu nyambung gitu antara tim yang satu dengan teman yang lain dengan timnya yang lain. Nah, metode non komputer itu secara sketsa atau mock-up, yaitu bisa menggunakan paper base, menggambarkan interface, jadi digambarkan kita alurnya, jalurnya kemana, hubungannya kemana, nah seperti itu, menggunakan kertas biasa saja, paper. Baik untuk mengungkapkan pendapat, nah ketika pendapatnya apa, biar kita tidak lupa langsung ditulis misalkan. Difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi. Nah, desain tingkat tinggi itu lebih ke penggambaran ya, biar mudah dimengerti oleh si user atau pelanggan yang ingin membuat program misalkan. Tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rincian. Nah, ini ada apa ya? Tidak semua orang itu tahu terutama masalah kerahasiaan ya. Jadi si orang programmer itu untuk codingnya suka nyeleneh gitu, dibuat secara aneh-aneh. Tujuannya adalah agar nanti ketika maintenance atau penambahan dia tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ini lebih ke trik ya. Nanti akan balik lagi kepada si pembuatnya. Nah, jadi hubungan kerjanya itu tidak hanya selama pembuatan saja. Nanti ketika si program atau pembuatan web itu untuk maintenance-nya oleh perusahaan ini atau orang ini yang bisa gitu. Selain daripada menggunakan password, dia menggunakan coding-coding yang memang mudah dimengerti oleh hanya bisa dimengerti oleh si pembuat atau programmer tersebut. Ini lebih ke strategi ya. Kemudian metode non komputer ini murah dan cepat. Nah, murahnya ya itu secara apa ya? Dengan bermodalkan gitu. Pensil dan kertas saja sudah bisa misalkan. Kemudian metode selanjutnya dengan storyboarding. Nah, apa yang saya katakan tadi, pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem. Menggunakan urutan diagram atau gambar, menunjukkan kunci, snapshot, ya lebih cepat dan mudah lah. Nah, ini contohnya, ya kita seperti menggambar biasa saja. Misalkan ini pengisian data pribadi. Di situ ada nama, alamat, kota. Nah, sebelum dijadikan daripada form ke komputerisasi, ya kita tuliskan dulu seperti ini. Dan nanti ketika sudah jadi sesuai dengan gambar, nah, itu bentuk daripada pertanggungjawabannya nanti kalau program sudah dibuat, jadi tidak ada protes lagi user yang atau pelanggan kepada pelanggan yang memesan pembuatan program tersebut. Nah, selanjutnya metode non komputer atau manual yaitu skenario.
yaitu hipotesis atau imajinasi penggunaan. Nah, imajinasi itu ada dua ya nanti. Ada imajinasi si pelanggan, ada imajinasi orang yang membuat. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Ini kembali ke kebutuhan. Menyediakan konteks operasi. Nah, menyediakan konteks operasi ini lebih kepada kebutuhan saat itu ya. Ketika kita membuat hipotesis atau imajinasi, contoh misalkan konteks operasinya ada pensil, ada kertas, ada penghapus, misalkan, atau ada tip X, apa sajalah yang dibutuhkan ketika kita berhadapan atau membuat simulasi sketsa tersebut. Terkadang dalam format naratif, tetapi juga dapat berupa sketsa atau bahkan video. Nah, ini bisa juga bentuknya video ya. Kita misalkan punya animasi gitu. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi, pembuatan itu tidak hanya pembuatan seperti kolom-kolom saja program itu. Ya, misalkan untuk membuat website kan beda lagi. Dia ada lagi blok-blok tertentu, prompt tertentu, ngelinknya kemana. Nah, itu ada simulasi bentuknya dengan menggunakan video misalkan. Kemudian ada utilitas skenario, yaitu menjanjikan dan menarik. Nah, ini ya, ini lebih ke trik ya. Kemudian mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain. Nah, ini lebih kerjasama dan semua pihak dari tim kita harus mengetahui gitu. Oh, transparansi di sini. Baik transparansi keinginan, transparansi masalah biaya, transparansi masalah ketika kita harus banyak atau ada beberapa waktu ketemu dengan klien misalkan, nah gitu. Memudahkan umpan balik dan pendapat. Ini ya, ketika dia ingin seperti itu, ketika itu bagus, kita jalankan, ketika itu kurang baik, terus kita bisa memberikan saran agar lebih baik dari itu, ya kita sampaikan. Itu lebih ke interaksi. Dapat sangat kreatif dan modern. Nah, ini harus maksud kosakatanya agak sedikit ini. Maksudnya kreatif dan lebih modern di sini tuh jangan kuno gitu. Contoh ketika program kita membuat game misalkan. Membuat game ketika apalagi yang suka main PES sepak bola misalkan, kalau tahun 2000 misalkan, tahun 2000 itu masih PS1 misalkan, PS2, sekarang sudah PS berapa. Nah, itu ada perubahan. Kalau kita membuat lagi sebuah aplikasi atau game seperti beberapa tahun yang lalu, ya kita tidak akan laku. Sebab itu sudah kuno ya. Sudah kuno, apalagi Sega misalkan, itu baru berapa dimensi, sekarang sudah lebih dari 3 dimensi ya. Sudah bisa lihat belakang, pinggir, depan, terus mukanya juga hampir mirip dengan bagaimana di TV gitu, sesuai dengan muka aslinya. Kemudian untuk metode non komputer selanjutnya, tutorial dan manual. Mungkin menuliskan lebih berguna daripada disimpan dalam. Nah, itu tadi ya, ketika kita kalau misalkan daya ingat kita cukup kuat, ya bisa saja, tapi alangkah lebih baiknya kita tuliskan gitu. Nanti ketika lupa atau secara si klien misalkan harusnya ada form tambahan, pas nanti sudah jadi tidak ada, jadi tidak bisa menyangkal dia karena sudah digambarkan bentuk bukti saja. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Nah, tegas itu harus sesuai aslinya. Kalau si perancang misalkan, lah lebih baik formnya ditambahin ini, tidak boleh. Jangan kalau bisa gitu. Sesuai pesanan kesepakatan awal saja. Nanti kalau misalkan dia protes si user atau pelanggan, ya kita tinggal balikan lagi, bisa tambah lagi biaya. Jadi sesuai dengan pesanan saja. Lalu menulis atau meletakkannya di atas kertas jauh lebih berharga. Nah, apa yang saya katakan tadi ya, dia lebih berharga di sini ada tanda bukti bahwa pembuatan program atau website itu sesuai dengan yang ada di gambar, yang ada di media cetak misalkan di Fiverr.
Lalu untuk metode komputer, menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur. Dapat berpusat pada lebih banyak detail. Bahayanya, para pemakai jadi lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Jadi di sini memang secara metode komputer itu jauh lebih elegan ya. Namun di sini kelemahannya juga banyak sekali. Jadi kita lebih mengkombinasikan lah, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Biasanya kita secara manual dulu, tulisan yang namanya coretan kadang tidak bisa dimengerti misalkan tulisannya, terus garisnya kurang lurus, nanti kita pindahkan dulu ke metode komputer, kita simulasikan secara metode komputer, lalu kita misalkan print out atau apalah bentuknya secara visual dan lain sebagainya, lalu kita berikan lagi apakah terpakai atau tidak. Ketika pembuatan program formnya seperti ini, prosesnya seperti ini, nanti secara outputnya juga harus seperti ini. Nah, diterima atau tidak, nah, itu lebih ke simulasi dengan metode komputer. Selanjutnya adalah tentang terminologi prototype. Nah, ada prototype secara horizontal, sangat luas mengerjakan atau menunjukkan sebagai besar interface tapi tidak mendalam. Ini ada penjelasan khusus ya secara terminologi di sini. Jadi kita mengulasnya globalnya saja, sepintas saja. Ada yang kedua, prototype vertikal. Lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Ada early prototyping, itu prototyping nanti ada kita bikin di akhir ada apa namanya, bukan itu, ada grafiknya gitu seperti apa gitu, nanti sesuai dengan kebutuhan. Dia prototype cepat, ada late prototyping yaitu prototype lambat, ada low fidelity prototyping yaitu prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Nah, contoh yang pertama misalkan storyboard digunakan di awal desain, biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang seperti video ya, yang dapat diputar ulang. Kalau misalkan tengah-tengah dia yang tadi diulang lagi, nah seperti itu, bisa ditarik gitu. Kemudian kumpulan dari sketsa frame individual. Jadi kumpulan sketsa ini tidak satu ya. Ketika kita bikin web, misalkan form ini membahas tentang profile misalkan seperti ini. Terus selain profile, profile perusahaan misalkan. Terus ada lagi tentang misi, visi, formnya beda lagi misalkan. Terus ada lagi cabang produk apa yang kita sajikan, baik itu produk atau pelayanan misalkan. Nah, formnya banyak, jadi kumpulan-kumpulan dari sketsa itu misal atau frame individual itu seperti itu. Jadi ada dokumentasinya. Menyajikan urutan inti cerita ya, harus berurutan ya ketika pembuatan, dengan sampai acak-acakan. Tidak mungkin ketika kita menyampaikan profil perusahaan, produknya dulu misalkan. Tidak, dia profilnya memperkenalkan perusahaan itu profilnya dulu, CV-nya dulu, tidak langsung produknya biasanya. Jadi lebih ke bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Lalu menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas. Nah, user di sini ada dua ya, ada user si programmer itu atau si pembuat, ada user pemakai. Dan ini keduanya ketika seperti inilah, seperti kita pemakai, kenapa banyak orang menggunakan software misalkan atau sistem operasi Windows daripada Linux misalkan. Ini ada kenyamanan tersendiri gitu. Terus si pembuat misalkan ketika kita membuat
video misalkan. Kenapa sekarang itu membuat video lebih banyak menggunakan misalkan untuk tutorial Willshare, Filmora misalkan, daripada YouLead, editing video misalkan. Itu lebih pada kenyamanan untuk beraktivitas. Kemudian terminologi prototype selanjutnya, contoh yang kedua itu sketsa, di mana sketsa sangat penting untuk low fidelity prototyping. Jangan takut dengan kemampuan menggambar, menyajikan tampilan cepat dari interface, konsep, desain. Nah, ketika saya memberikan tugas, jangan takut salah. Nah, itu salah satunya di sini. Jangan takut salah, tampilkan saja pendapat kita itu secara tulisan dan secara gambar pun tidak jauh beda. Kita gambarkan saja. Walaupun menggambar kita jelek misalkan atau kurang bagus, begitupun dengan pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah di sini itu formnya di mana, terus seperti tadi ya, seperti coretan yang saya sampaikan tadi, itu diterima atau enggak, kita sampaikan saja dulu. Sampaikan saja dulu, nanti ada penambahan dan pengurangan. Toh nanti juga dikembalikan lagi secara komputerisasi ya. Walaupun sketsa awalnya cara manual, nanti akan lebih rapi lagi kalau misalkan sudah dipakai media misalkan. Contoh selanjutnya adalah Wizard of OZ. Digunakan tampilan market atau berinteraksi dengan pemakai. Ini ada penjelasannya nanti di depan. Baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat. Nah, ini kurang lebih lah apa yang saya jelaskan tadi di awal sebenarnya. Ini contoh-contohnya saja. Ada mid fidelity prototype. Prototype dengan tingkat ketepatan sedang, itu form skematik. Navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar atau simulasi layar. Contoh toolnya yaitu PowerPoint dan Illustrator. Nah, ini lebih ke apa ya? Contoh untuk menampilkannya ya. Contoh misalkan saya untuk membuat video ini menggunakan bantuan PowerPoint. Nah, ini salah satu daripada prototype dengan tingkat ketepatan sedang gitu. Jadi mid-fidelity prototyping. Nah, ini contohnya ketika mengilustrasikan, saya kadang menampilkan gambar, menampilkan audio misalkan atau video menggunakan PowerPoint. Nah, ini bisa. Ini salah satu daripada terminologi prototype gitu. Jadi untuk orang agar lebih mudah mengerti atau membantu kita untuk memberikan pengertian gitu. Jadi seperti itulah. Selanjutnya yang ketujuh, high fidelity prototyping, yaitu prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Misal apa ini? Hi-fi prototype seperti sistem akhir, menggunakan bahan baku yang sama seperti produk akhir. Nah, tool umum yang digunakan Macromedia Director, Visual Basic, atau Flash. Nah, ini agak lebih ini ya. Nanti kita di depan ada contohnya. Nah, prototyping tool, misalkan yang pertama ada Draw atau Find Program. Itu untuk contohnya Photoshop, misalkan ada CorelDRAW, menggambar setiap layar baik untuk dilihat. Prototype horizontal tipis, ada Photoshop. Nah, ini untuk menggambar, maksudnya ini contoh softwarenya ya, contoh aplikasinya baik Photoshop maupun Corel. Dan menggambarkan setiap layar itu bentuk daripada kinerjanya. Dia bisa menggambarkan layar 1 dengan layar 2 itu misalkan dalam satu form bisa, dalam satu layar misalkan kita menggambar dua proyek, bisa saja, bisa mau 2 mau 3. Nah, itu bisa dilihat misalkan untuk kita mengedit foto lebih dari 3 orang.
Itu masalah besar, kecil, warna dan lain sebagainya. Jadi walaupun di fotonya kita secara bersamaan, ketika sudah di-cut biasanya ada perubahan-perubahan masalah warna. Itu kalau orang eh, editing gambar atau tukang ngedit foto, dia tahu paham itu bagaimana pencahayaan itu harus agar sama seperti, nah apalagi ketika di fotonya berbeda berbeda tempat dan berbeda posisi gitu. Jelas itu secara warna itu jarang sekali yang sama. Nah ketika digabungkan antara gambar yang dengan gambar yang lain, agar manipulasi foto di sini tidak kelihatan, maka harus ada penyesuaian. Nah itu salah satu untuk manipulasi di sini bisa dengan Photoshop misalkan. Banyak lagi ya. Ini hanya yang familiar saja. Nah ini contohnya ketika kita mengedit, ini ada Photoshop ya. Ada Photoshop, saya gambarnya dapat dari modul. Ini contohnya ya, misalkan ini gambar seperti ini kan, asalnya di belakangnya misalkan tuh ini ada apa namanya, ada bagian yang memang seperti dihapus ya. Asalnya ada backgroundnya gitu kan. Nah untuk kelihatan lebih indah seperti apa, dan itu bisa diedit lebih mudah untuk mengedit gambar itu dengan Adobe Photoshop. Nah terus gambar di sini misalnya lagi belakangnya asalnya ada backgroundnya dihilangkan, terus jadi tidak ada background. Apa lagi? Ketika misalkan untuk tekstual ini juga ada beberapa berbeda warna ya. Ini bisa di Corel atau bisa di Photoshop juga. Ini misalkan beda, ini warna merah, ini warna putih, warna hitam, agar bisa membedakan mana itu apa namanya, tema misalkan, atau judul, mana itu penjelasan. Nah, seperti itu. Prototyping tool berikutnya yaitu script simulation atau dengan apa ini, slideshow. Contohnya PowerPoint, HyperCAD, Macromedia Director, HTML, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini yang banyak digunakan saja. Letakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan. Di antaranya, ya perubahan di antaranya di sini itu, maksud di antaranya itu bukan apa ya, salah satunya lah. Salah satunya boleh lebih ke saran ya, letakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan. Nah, dia bisa meletakkan contoh lah menggunakan PowerPoint. Animasinya sudah jadi, animasinya itu sudah dibuat oleh seorang programmer misalkan. Lalu kita bisa mengedit lagi untuk menampilkan contoh animasi berupa video misalkan. Nah, itu bisa diletakkan di PowerPoint ini, bisa digabungkan maksudnya. Kemudian dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik. Nah, itu lebih ke penjelasan ya. Salah satunya, ini sudah salah satu contohnya nih, contoh programnya Macromedia Director. Nah, ini contohnya ya programnya. Ini lebih kepada apa namanya? Lebih kepada untuk pembuatan si program itu. Prototyping tool berikutnya yaitu Interface Builder. Ya, contohnya Visual Basic, DLP. Ini silahkan ini program-programnya dengan dosen-dosen yang nanti dosen-dosen ahli berbicara tentang programnya. Kalau dijelaskan di sini lumayan. Ini perlu praktek, perlu dan lain sebagainya. Nanti kita ngelink dengan para dosen atau mata kuliah yang lainnya. Tool untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain. Nah, silahkan lebih ke masalah interface builder ini ketika kita belajar pemrograman ya, belajar skill. Nah, ini contohnya, ini banyak sekali PB, hampir setiap kampus yang berhubungan dengan IT atau ilmu komputer, PB ini dipelajari, tidak hanya di S1 saja, di S2 juga ada yang mempelajari atau mengulang kembali, sebab program ini lebih mudah, lebih asik digunakan. Nah, kelebihannya, jadi
kelebihan dari prototyping ini mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. Oh iya, sorry. Ini kelebihan daripada ini ya, program. Mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device atau alat, baik input maupun output. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar, mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program, mengizinkan mengimpor teks, grafik, media, lain-lain. Mudah untuk dipelajari dan digunakan dukungan yang baik dari vendor. Nah, tadi ya, sudah saya bahas. Nah, ini pemodelannya, tingkatan-tingkatan ini yang kalau digambarkan seperti inilah. Tadi penjelasannya dari awal ya. Ini lebih apa? Sebenarnya ini bisa saja saya tampilkan dari awal gitu, lalu dijelaskan satu-satu, dan saya sengaja disimpan di akhir. Nah, ini low fidelity misalkan, nah, tingkatan sketch mock up ini posisinya di mana ada skenario, storyboard, slideshow, simulation. Nah, ini. Nah, kalau kita ingin memahami lagi, balik lagi ke penjelasannya di awal tadi. Oke, untuk kesimpulannya, jadi prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap. Pertama. Selanjutnya, tahapan prototype yaitu identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype, menguji prototype, memperbaiki prototype, mengembangkan versi produksi. Kemudian yang ketiga, dimensi prototype terdiri dari penyajian, lingkup, executability, dan maturation. Kemudian yang keempat, metode prototype dibedakan menjadi metode non-komputer dan metode komputer. Nah, ini buku yang diambil atau dari gambar-gambar tadi, penjelasan-penjelasan tadi diambil dari bukunya Irfan Surbakti. Ada Insap Santoso dalam mata kuliah, dalam buku Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, ada dari Sudarman ya, dan Doni Arius. Dan silahkan kalau misalkan ingin memperdalam, baca saja buku ini. Ini masih dipakai. Nah, itu saja yang dapat disampaikan dalam materi prototyping ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.